Pemimpin Konga III adalah Brigjen TNI Kemal Idris. Dia membawai sekitar 3.457 tentara untuk ditugaskan di Albertville, Kongo. Pasukan tersebut di bawah naungan United Nations Operation in the Congo, UNOC. Pada wilayah tersebut terdapat pasukan pemberontak pimpinan Moises Sombe. Suatu hari, markas Konga III diserbu sekitar 2.000 milisi pemberontak. Beruntung pasukan Indonesia berhasil bertahan dan memukul mundur mereka. Sebagai bentuk tanggapan atas serangan tersebut, pasukan perdamaian dari semua negara sepakat untuk memburu gerombolan tersebut. Akhirnya, ditugaskan pasukan berjumlah 30 personel berisikan anggota Kopassus, dulu RPKAD, untuk memulai misinya. Pada pencariannya, akhirnya ditemukanlah markas pasukan pemberontak. Pasukan Konga III saat itu hanya berjumlah 30 orang, sedangkan musuh diperkirakan mencapai 3.000 orang dilengkapi berbagai senjata. Berdasarkan informasi yang didapat, ternyata ada mitos tentang hantu putih dengan bau bawang putih menyengat yang ditakuti warga setempat, termasuk pemberontak tersebut. Akhirnya, pasukan menggunakan strategi tersebut dan menyamar menjadi hantu putih. Dengan penyamaran tersebut, mereka langsung menyerbu pemberontak. Melihat hal tersebut, pasukan pemberontak Kongo kaget dan tertegun. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Konga III untuk menguasai markas. Pada akhirnya, pasukan pemberontak berhasil dilumpuhkan. Dalam serbuan tersebut, beberapa pemberontak tewas, sedangkan dari pihak pasukan Konga III tidak ada korban jiwa. Kopassus merupakan salah satu pasukan elit TNI AD yang berisikan prajurit-prajurit hebat dan tangguh. Tak jarang, Korps Baret Merah ini memperlihatkan aksi heroik saat menjalankan tugasnya. Dikutip dari situs Kopassus Mil, cikal bakal pembentukan pasukan ini bermula pada tanggal 16 April tahun 1952. Saat itu, melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55, Inster, PDS, 52 dibentuk Kesatuan Komando Teritorium 3. Komandan pertamanya dipercayakan kepada Mayor Moh Ijon Janbi, mantan Kapten KNIL yang pernah menjadi bagian Korps Spesiale Troopen. Dalam perjalanannya, pasukan ini beberapa kali berganti nama, sampai pada akhirnya, sekitar tahun-tahun 1985, satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus, Kopassus. Pada riwayatnya, Kopassus sering diterjunkan pada berbagai misi berbahaya. Tak hanya dalam negeri, pasukan elit ini juga pernah terlibat sebagai pasukan perdamaian PBB. Salah satu misi heroik yang sulit dilupakan adalah ketika menjadi pasukan perdamaian di negara Republik Demokratik Kongo, Afrika. Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, sekitar tahun 1962, Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, memerintahkan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Kongo. Setelah itu, ditugaskan pasukan bernama Kontingen Garuda III, Konga III. Anggota Konga III berisikan prajurit dari Batalion 531 Riders, Batalion Kavaleri 7, Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, hingga Komando Pasukan Khusus, Kopassus, yang saat itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD.